penelitian pada pagi hari ini. Mohon izin kami ingin mempresentasikan sedikit mengenai hasil daripada penelitian internal kami yang berjudul Kinerja Karyawan Berbasis Budaya Organisasi, Beban Kerja dan Disiplin Kerja pada PT Anugerah Bersama Sejahtera Depok. Perlu diketahui bahwa penelitian ini dilakukan oleh kami bertiga, yaitu sebagai Ketua Penelitian Bapak Ading Sunarto SMM, yang saat ini mungkin berada di Pemugar Avanza SEM dan SMM. Ya, saya lanjutkan saja mungkin untuk latar belakangnya. Di sini proyeknya untuk pendahuluannya. Ya, baik. Mungkin secara umum ya, kami gambarkan saja bahwa karyawan belum memahami detail tugas pekerjaan sesuai dengan instruksi atasan, belum memahami cara menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan deadline sehingga kinerjanya belum optimal. Dan tidak semua karyawan memiliki mental yang kuat saat menghadapi masalah-masalah dalam pekerjaannya. Yang kedua, tingkat pendidikan karyawan yang masih rendah. Masih banyak karyawan juga belum mau meningkatkan lagi pendidikannya ke jenjang berikutnya, serta pengetahuan karyawan dalam suatu bidangnya belum sesuai dengan tingkat pendidikannya. Dan yang terakhir, lingkungan kerja tidak kondusif akan mempengaruhi motivasi dan gairah para pegawainya dalam bekerja. Di sini ada beberapa definisi dari para ahli. Ada menurut Robbins, ya, budaya organisasi merupakan sehimpunan nilai prinsip-prinsip tradisi dan cara-cara bekerja yang dianut bersama oleh para anggota organisasi dan mempengaruhi cara mereka bertindak. Menurut Hasibuan, disiplin kerja merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan dan peraturan-peraturan yang berlaku lainnya. Ada juga definisi mengenai beban kerja menurut Harwaka, yaitu suatu yang muncul dari interaksi antara tuntutan tugas-tugas lingkungan kerja, di mana digunakan sebagai tempat kerja, keterampilan, dan persepsi dari pekerja. Dan yang terakhir, variabel kinerja, yaitu menurut Hasibuan. Hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Penelitian ini dirancang dengan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang dijadikan objek dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut berjumlah 150 orang karyawan. Dalam penelitian ini digunakan juga menggunakan teknik sampling jenuh atau menggunakan seluruh populasi menjadi sampel, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 150 orang. Pengujian instrumen penelitian dan data penelitian dilakukan menggunakan uji statistik, meliputi uji kualitas data, asumsi klasik, regresi linear sederhana, berganda, koefisien determinasi, dan juga uji hipotesis. Di sini akan kami jelaskan beberapa step yang merupakan hasil dan pembahasan daripada penelitian ini. Pada langkah pertama, yaitu semua pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan reliable. Pada step kedua, uji asumsi klasik dapati bahwa dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas, terbebas dari heteroskedasitas, dan data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Step ketiga yaitu pada pengujian hipotesis. Secara simultan nilai F hitung lebih besar daripada F tabel. Atau dalam slide itu dapat kita lihat nilai sejumlah 207,30109 lebih besar daripada F tabel yaitu 2,667 dengan tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Dengan demikian HO ditolak dan HA diterima, artinya secara simultan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara budaya organisasi, beban kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Mungkin saya tidak akan menjelaskan banyak mengenai hasil daripada regresi berganda ini, tapi dapat kita lihat semua nilai daripada persamaan di regresi berganda ini, yaitu bernilai positif. Lalu di sini kami ingin menjelaskan mengenai pengaruh secara parsial, yaitu bahwa nilai T hitung pada budaya organisasi terhadap kinerja karyawan didapat nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, dan juga dapat dilihat nilainya signifikan atau kurang daripada 5% dengan tingkat signifikansi 0,005. Yang kedua juga dapatin nilai T hitung lebih besar daripada T tabel pada variabel beban kerja terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi juga lebih kecil daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan beban kerja terhadap kinerja karyawan. Dan juga dapat dilihat di sini bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel pada variabel disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan tingkat signifikansi 0,000 atau lebih kecil daripada 0,05. Yang berarti bahwa
Variabel disiplin kerja karyawan terhadap kinerja karyawan pengaruhnya positif dan signifikan. Pada koefisien determinasi, mungkin kami juga akan menjelaskan saja secara umum. Untuk yang pertama, secara parsial, budaya organisasi berpengaruh 69,4%, sedangkan sisanya 30,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Disiplin kerja juga berpengaruh sebesar 60,3%, sedangkan 39,7% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Pada variabel beban kerja dipengaruhi 78,9%, sedangkan 21,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Dan secara simultan, didapatkan koefisien determinasi 81%, sedangkan sisanya 19% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Mungkin kami lanjutkan saja di slide terakhir kami, yaitu langsung kepada saran, karena kemarin masih baru sebatas laporan kemajuan. Gitu. Mungkin ada beberapa hal nanti akan kami tambahkan di laporan akhir kami setelah diseminasi ini berakhir. Sedikit saya akan bacakan mengenai saran yang ada. Mohon maaf, saya perkecil sedikit gambarnya. Mohon maaf, Bapak Ibu, sebentar ya. Ya, oke, baik. Terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, namun begitu kriteria jawaban responden masih ada 2% yang kurang baik dan tidak baik. Maka sebaiknya perusahaan memberikan motivasi dan semangat kerja agar karyawan dapat bekerja lebih giat lagi, dan dalam bekerja serta memberikan pengarahan terkait dengan pemanfaatan waktu kerja secara maksimal agar dapat memberikan kontribusi yang optimal. Perusahaan juga seharusnya membuat peraturan yang tegas terkait dengan tugas dan tanggung jawab pekerjaan karyawan. Namun begitu, apabila pekerjaan belum selesai, maka karyawan wajib diberikan waktu lembur atau overtime agar pekerjaan dapat diselesaikan secara maksimal dan target produksi yang dapat tercapai. Nah, selain itu, karyawan juga sesekali diberikan tugas pekerjaan dengan tingkat kesulitan yang cukup tinggi agar lebih terlatih dan lebih profesional. Meskipun disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan, namun dari kriteria jawaban responden yang mungkin kami bahas di penelitian sesungguhnya, itu masih ada 2% yang kurang baik dan tidak baik. Pak Maka Adi, untuk lebih waktunya baik sudah lagi, habis, Pak. oh iya, baik Bu Yolanda, terima kasih. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas keterbatasan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi. Saya berikan waktu untuk bertanya bagi Bapak Ibu sekalian dalam waktu 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke peserta berikutnya. Atas nama Bapak Sutiman, sudah siap Bapak? PPT-nya silahkan di-share screen. Halo? Ya, silahkan. Waktunya 7 menit ya Pak, silahkan. Mohon maaf Pak Sutiman. Ya, siap. Baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kami akan mempresentasikan penelitian internal kami yang kami laksanakan bertiga, yaitu saya sendiri, Sutiman, dengan Pak Supatmen, dan Pak Uji Harjianto, dengan judul Loan to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio, dampaknya terhadap return on asset pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk periode 2014 sampai 2020. Baik, saya langsung ke, mohon maaf, slide kedua, yaitu dari latar belakang. Karena kami ngambil bank, makanya kami sedikit mencantumkan peraturan mengenai perbankan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Apa itu bank? Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, yaitu simpanan ini secara garis besar ada istilahnya DPK, yaitu dana pihak ketiga, itu deposito, giro, dan tabungan, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya. Memang operasional perbankan secara garis besar adalah kredit, karena kredit adalah merupakan
keuntungan dunia perbankan yang paling besar di samping adanya fee-based income. Berikutnya adalah ada tabel ROA, LDR, dan CAR, yaitu dari 2014 sampai 2020, bahwa tabel tersebut sebetulnya kalau dari LDR hanya tahun 2014 dan 2015 saja yang belum atau tidak mencapai aturan, karena saat ini LDR itu bisa juga sampai 75%. Kalau CAR sudah di atas 8% dan ROA kalau kami lihat ROA yang ideal memang ada 5%, tapi ini masih rata-rata 2. Baik, apa itu tujuan penelitian? Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh LDR, CAR, dan CAR baik secara parsial maupun simultan terhadap ROA pada PT Bank Rakyat Indonesia 2014 sampai 2020. Baik, kami juga mengambil beberapa contoh dari penelitian terdahulu, yaitu ada 5. Yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani, yang kedua Pratiwi, yang ketiga Bernardin, yang ketiga Ambarwati dan Ambundanti, dan yang kelima adalah Oktavianus. Masing-masing ringnya adalah dari tahun 2016 sampai 2018. Dan hasil penelitian yaitu contohnya yang untuk pertama, variabel LDR berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. Saya pikir nggak saya baca semua ini karena keterbatasan waktu kan itu ya. Baik, berikutnya metode penelitian dengan pendekatan penelitian yaitu kajian pustaka, pengambilan data melalui data sekunder, dan pengolahan data. Data dan sumber datanya adalah data sekunder. Berikutnya adalah metode penelitian dan populasi. Metode penelitian menggunakan deskriptif kuantitatif. Seluruh laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia Persero dan sampel yang digunakan adalah laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi PT Bank Rakyat Indonesia periode 2015 sampai 2020. Analisa datanya adalah analisis linear berganda dengan menggunakan EBIUS. Berikutnya adalah hasil pengujian. Dari hasil pengujian yang kami lakukan bertiga bahwa LDR tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Yang kedua, capital adequacy ratio tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Yang ketiga, LDR dan CAR tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Ini adalah sedikit hasil data statistik yang kami lakukan, tapi saya nggak akan bacakan satu-satu. Ini adalah uji linear berganda. Ini adalah data tabel dari data tabel di atas dapat dibuat model persamaan regresi, yaitu seperti yang tampil di slide. Yang nomor 1 koefisien konstanta sebesar 4.94032 menyatakan bahwa variabel dependent atau Y atau ROA akan bernilai 4.9 sekian atau satuan jika LDR dan CAR masing-masing bernilai 0. Saya nggak akan bacakan semua. Ya. Berikutnya adalah uji secara simultan atau uji F. Ya. Berikutnya adalah kesimpulan dari uji F. Hasil pengolahan data pada tabel di atas melalui F-test terlihat bahwa nilai F hitung sebesar 3.0358825 dan nilai signifikansi sebesar 0.156301 lebih besar dari 0,05 dalam uji ini menunjukkan bahwa model regresi tidak dapat digunakan secara bersama untuk memprediksi tingkat ROA, yang berarti bahwa pengaruh LDR dan CAR secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA, maka dapat disebutkan bahwa H3 ditolak. Oke. Berikutnya adalah ini hasil analisa data uji koefisien determinan. Berikutnya adalah kesimpulan
uji koefisien determinan ya. Saya pikir juga saya nggak baca, boleh. Tabel ini atas menunjukkan bahwa besarnya adjustment R square adalah 0,40697 atau 40,69. Atau hal ini berarti 40,69 berat variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Variabel independen tersebut adalah LDR, rho, CAR, sedangkan sisanya 49 disediakan oleh variabel lain di luar model regresi dalam penelitian ini. Oke, kesimpulan berdasarkan hasil penelitian kesimpulan yang dapat diperoleh, LDR tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini dijelaskan bahwa besar kecilnya LDR yang dimiliki perusahaan ternyata hal ini tidak dapat mempengaruhi naik turunnya nilai ROA. Yang kedua, CAR tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini dijelaskan bahwa besar kecilnya CAR yang dimiliki perusahaan ternyata hal ini tidak dapat mempengaruhi naik turunnya nilai ROA. Yang ketiga, LDR dan CAR tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap ROA. Hal ini menjelaskan bahwa besar kecilnya LDR dan CAR yang dimiliki perusahaan ternyata hal ini tidak dapat mempengaruhi naik turunnya ROA. Demikian sedikit presentasi kami. Kami mohon arahan, masukan demi perbaikan untuk kegiatan kami ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sutiman. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bertanya selama 3 menit. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada silahkan di-close Bapak Sutiman PPT-nya. Kita akan lanjut ke peserta berikutnya. Terima kasih. Peserta selanjutnya, presenter selanjutnya adalah atas nama Bapak Darmadi. Sudah siap Bapak Darmadi? Halo? Bapak Darmadi ada? Tidak ada? Oh, oke deh. Oke, saya lanjutkan atas nama Pak Dudi. Sudah siap Pak Dudi? Baik. Baik, silahkan di share screen PPT-nya ya Pak ya. Baik. Apa sudah muncul? Sudah Bapak? Sudah, baik. Sudah. Baik, terima kasih Bu Yunanda sebagai moderator. Saya akan coba mempresentasikan penelitian yang telah kami lakukan. Kami beranggotakan saya sendiri dan rekan kami adalah Pak Edi Kristianto, SHMM, dan Pak Ading Sunarto, SEMM. Ya, kami bertiga melakukan penelitian dan pada PT Anugerah Bersama Sejahtera Depok. Judul kami adalah kinerja karyawan berbasis kompetensi, disiplin kerja, lingkungan kerja pada lokus penelitian yang tadi kami sebutkan, yaitu PT Anugerah Bersama Sejahtera Depok. Baik, dari sisi latar belakang, observasi yang pada awal kami lakukan adalah terkait dengan kinerja, yaitu terlihat ada data di sini yang menunjukkan adanya pencapaian yang tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh karyawan, di mana karyawan itu tidak, yang kami lihat adalah tidak profesional dalam meminimalkan risiko hasil produksi barang yang cacat. Dan sehingga ini mengakibatkan penurunan kinerja di perusahaan yang kami teliti. Adapun perusahaan juga menetapkan
produk presentasi cacat tersebut adalah 1% per tahun, sedangkan sesuai data yang kita lihat, presentasi tersebut mencapai 3%, bahkan pada tahun 2021 terlihat ada kenaikan terus pada bulan berikutnya dan menurun dan setelah naik. Jadi kesimpulannya adalah ini terlihat fluktuatif secara data dan memang lebih besar 1% yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya dari sesuai mana judul yang kami teliti, di situ dilihat ada disiplin kerja. Disiplin kerja ini data yang kami lihat, observasi yang kami lakukan adalah ternyata ada kehadiran yang juga menjadi masalah di perusahaan tersebut, yang mana kehadirannya itu tidak di 2021 dari Januari sampai Desember belum mencapai yang 100% yang diinginkan. Ya. Jadi tetap di bawah 100% dan kita lihat dari Januari sampai Desember tetap melakukan fluktuatif. Dan berikutnya adalah dari sisi lingkungan kerja, ya. Jadi di sini lingkungan kerja terlihat tidak pada kondisi ideal yang diharapkan oleh karyawan. Kalau lihat dari secara data, kita lihat data tabel sebelah kiri, itulah tabel yang ideal dan ternyata pada kondisi di lapangan terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan secara ideal. Baik, selanjutnya rumusan masalahnya adalah karena di sini kami melakukan 4 variabel, ya, di mana X-nya itu ada 3 variabel, X1, X2, X3, yang mana adalah kompetensi disiplin kerja dan lingkungan kerja, dan variabel yang Y-nya yaitu variabel kinerja. Dan semua akan diteliti secara pengaruhnya, baik itu secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Baik, sendiri maksudnya adalah dari X1 ke Y, X2 ke Y, X3 ke Y, dan terakhir adalah secara bersama-sama. Dari X1, X2, X3 sampai terhadap Y. Ya, mengenai tujuan kurang lebihnya sama dengan urusan masalah, hanya tetap kita melihat pengaruhnya. Ya. Tujuannya adalah melihat pengaruh daripada variabel-variabel kami yang kami teliti. Lanjutan teori di sini kami memuat beberapa pendapat ahli mewakili daripada variabel-variabel yang kami teliti, mulai dari kompetensi, disiplinan, dan lingkungan kerja, serta terakhir adalah kinerja. Iya, kerangka berpikir. Ya, jadi kerangka berpikir di sini kita bisa lihat di sini ada mulai dari input, proses, sampai output. Jadi input itu terdiri dari visi, misi, peraturan internal, peraturan eksternal, kepuasan pelanggan, dan evaluasi kerja. Bukan kepuasan pelanggan, maksudnya di sini, maaf, ini ada kepuasan karyawan, ya. Dan evaluasi kerja. Dan berikutnya adalah proses. Proses ini adalah indikator yang terkait dengan variabel-variabel yang kami teliti, khususnya pada variabel independen, ya. Dan terakhir ada output, yaitu di mana adalah yang berdampak, variabel yang berdampak yaitu kinerja. Ya. Secara hipotesis, kami juga melakukan hipotesis. Ya, ada secara hipotesis dari dugaan sementara. Dugaan sementara itu ada yang ditolak, maupun ada yang diterima, mewakili seluruh tadi yang X1, X2, X1 ke Y, X2 ke Y, dan X3 ke Y. Yang terakhir adalah secara bersama-sama mulai dari X1, X2, X3 terhadap Y. Metode penelitian, ya. Metode penelitian di sini adalah analisis deskriptif kuantitatif, ya. Intinya seperti itu.
Lalu sampel di sini adalah yang kami lakukan adalah 128 karyawan, which is adalah sama dengan populasinya, dan kami memakai sampling jenuh, jadi mewakili populasi akan dipakai semua untuk sampel. Ya. Oke. Teknik pengolahan data seperti yang kita lihat di layar, ada studi kepesertaan, dokumentasi, kuesioner, dan observasi. Oke, Pak Dudi, waktunya sudah habis, Pak? Iya, ya. Ya, kita persingkat aja. Hasil penelitiannya adalah yang kami lakukan, karena ini menguji pengaruh tadi, membahas daripada menjawab dari masalah, dari hasil semua yang ditanyakan dari bermasalah, semuanya berpengaruh positif dan signifikan. Maaf, bentar. Untuk kesimpulannya, ya tadi sudah kami bacakan. Dari sisi saran, mungkin ini saya bacakan secara singkat, jadi intinya adalah dari kuesioner yang kami sebar, ada nilai-nilai yang kurang baik, dan itulah yang kami dorong untuk ditingkatkan. Ya, karena waktu mungkin terbatas, maka sekian dulu presentasi saya yang saya sampaikan. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dudi. Saya berikan waktu 3 menit bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya. Adakah yang ingin bertanya? Silakan. Tidak ada. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke peserta berikutnya atas nama Bu Lili Sularmi. Sudah siap, Ibu? Bu Lili Sularmi? Halo, Ibu? Bu Ami? Sudah siap? Baik. Suaranya mohon dibuka, Bu. Suaranya, Ibu, mohon maaf, suaranya belum muncul. Sudah belum, Bu? Sudah, Bu. Silakan Ibu di share screen PPT-nya. Waktunya 7 menit. Baik. Sudah terlihat ya, Bu Jo ya? Sudah terlihat, Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari saya sendiri, kemudian Bu Feria dan Bu Fetam Hayati, di mana kami mengambil penelitian adalah pengaruh pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Armorindo atau di Kota Tangerang. Di sini latar belakang dari penelitian kami adalah kami bacakan dari abstrak terlebih dahulu. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh ketiga variabel, yaitu pelatihan kerja, disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di PT Armorindo atau di Kota Tangerang, baik secara parsial maupun simultan. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, teknik pengambilan sampel menggunakan hemoglobin karena populasinya ini berjumlah lebih dari 100. Untuk jumlah vaksinnya yaitu 120. Di mana jumlah sampel yang kami gunakan adalah 92 responden. Dari hasil analisis data ada ketiganya. Yang pertama yaitu pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dilihat dari persamaan regresi, kemudian memiliki tingkat hubungan yang kuat nilai koefisien berfungsi sebesar 40,8, yang artinya dari pelatihan berpengaruh terhadap kinerja. Kemudian yang kedua, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi ini ada 12,88 plus 0,68 indeks dia, nilai korelasi sebesar 0,704. Artinya kedua variabel memiliki tingkat hubungan yang kuat pada koefisien determinasi sebesar 9,6. Kemudian untuk hasil dari simultannya ketiga variabel antara pelatihan, disiplin, dan kinerja, ketiga-tiganya itu adalah berpengaruh
dapat dilihat persamaan regresinya seperti 1,2 plus 0,270 X1 plus 0,487 X2. Yang artinya adalah variabel terkait memiliki tingkat hubungan yang kuat, yaitu koefisien determinasi sebesar 54,8%, sedangkan sisanya sebesar 45,2 dipengaruhi faktor lain. Selanjutnya, yang melatar belakangi dari penelitian kami adalah yang pertama masih ditemukan fenomena yang terjadi, yaitu kualitas hasil pekerjaan masih belum baik di sini dalam segi adalah pengisian uang di ATM. Karena perusahaan yang kami teliti adalah perusahaan jasa untuk pick up uang, ya, terutama yang sudah ditangani yaitu BCA, BI, dan bank-bank lainnya. Ini bisa terlihat data pelayanan bisnis atau cash in transit dan cash in manajemen service periode 2017 dan sampai dengan 2021. Yang kedua, dilatar belakangi dari fenomena permasalahan terkait dengan instruktur, di mana instruktur pelatihan yang masih kurang baik dari kemampuan peserta mempraktekkan materi atau pekerjaannya masih sering mengalami tidak paham materi apa yang dikerjakan. Kemudian yang ketiga masih kurangnya kedisiplinan terkait dengan kehadiran, masih banyak sekali yang terlihat sakit alfa terlambat dari tahun 2018 sampai dengan 2020. Kemudian rumusan masalah kami tiga dari rumusan masalah, yaitu yang pertama apakah pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja, kemudian positif kerja berpengaruh kinerja, kemudian yang ketiga pelatihan kerja dan disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja di PT Amerindo Asta di Kota Tangerang. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja terhadap kinerja, kemudian yang kedua untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja, kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui pengaruh pelatihan kerja dan disiplin kerja terhadap kinerja di PT Amerindo Asta di Kota Tangerang. Ada kerangka berikut ya, variabel hipotesis adalah pelatihan kerja apakah berpengaruh kepada kinerja, kemudian hipotesis kedua disiplin kerja atau ada pengaruh terhadap kinerja, pelatihan kerja dan disiplin kerja atau ada pengaruh terhadap kinerja karyawan. Kemudian selanjutnya kesimpulan dari penelitian kami adalah ada tiga. Yang pertama, pelatihan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian yang kedua, disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Kemudian pelatihan kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Saran yang kami dapat berikan kepada perusahaan PT Amerindo yaitu pertama, dari pelatihan kerja. Yang pertama, perusahaan harus menyediakan materi pelatihan yang sesuai dengan komponen peserta pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua, perusahaan sebaiknya lebih memperhatikan bagaimana para atasan perusahaan mampu mengawasi karyawan dengan baik terkait dengan kehadiran di tempat dan pada jam kerja dan cara untuk meningkatkan pengawasan secara baik. Kemudian yang ketiga, saran kami untuk perusahaan PT Amerindo yaitu perusahaan sebaiknya memastikan kembali metode dan prosedur kerja yang telah tersampaikan dan dipahami dengan baik oleh karyawan. Baik dari tim kami, itu saja Bu Yo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan waktu Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke peserta berikutnya. Atas Pak Ahmad Akbar, ada? Ahmad Akbar, perwakilannya atau mungkin timnya?
Kalau tidak ada, tadi ada yang izin untuk mempersatukan terlebih dahulu atas nama Bu Sela, ada? Bu Sela ada? Iya Bu, Ya. iya Bu saya. Silahkan Bu, sudah siap PPT-nya Bu? Silahkan di-share. Iya sudah Bu. Baik, silahkan. Waktunya 7 menit ya Bu. Ya. Baik, saya di sini akan mewakili kelompok saya mempresentasikan diseminasi penelitian yang berjudul pengaruh penempatan etos kerja terhadap kinerja karyawan PT Airindo Setra Medica Jakarta. Nah, maaf ini nggak bisa di... Kenapa Bu Stella? Untuk yang pertama, latar belakangnya, kami mengambil PT Airindo Setra Medica ini bekerja sama dengan rumah sakit yang menyediakan pemeriksaan MRI dan berbagai tempat serta tenaga yang mengoperasikan alat MRI tersebut. Nah, di situ menjadi perusahaan yang konsisten untuk menjaga kualitas sumber daya manusianya, sehingga semua aspek diperlukan untuk dapat menunjang kinerja yang dapat dicapai secara maksimal. Untuk permasalahannya adalah karena adanya penempatan yang tidak sesuai dan juga ada beberapa indikator yang mempengaruhi etos kerja pada perusahaan di PT Airindo Setra Medica tersebut. Teorinya untuk penempatan itu menurut Rifai dan Sagala yaitu berkaitan dengan mengalokasikan para karyawan pada posisi kerja tertentu sesuai dengan posisi karyawan tersebut. Nah, untuk yang etos kerja, menurut Harsono dan Santoso mengatakan bahwa etos kerja adalah semangat yang didasari oleh nilai-nilai atau norma-norma tertentu. Kemudian kinerja, menurut Ratundo dan Saket, itu adalah kegiatan yang mencakup semua tindakan atau perilaku yang dikontrol oleh individu yang memberikan kontribusi untuk mencapai tujuan pada suatu perusahaan. Kerangka berpikirnya, penempatan kerja itu menurut Hasibuan ada pendidikan, pengalaman kerja, kesehatan fisik dan mental, keterampilan kerja, dan faktor usia. Kemudian etos kerja ada pengukuran waktu secara efektif, tanggung jawab dalam pekerjaan dan tugas profesional. Dan kinerja karyawan itu ada kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. Itu menurut Robbins. Metode penelitian yang kami ambil itu adalah kuantitatif. Di sini mengambil sampel. Untuk lokasinya terlebih dahulu itu ada di PT Airindo yang beralamat di Jalan Simpruk Galeri nomor 10 Jakarta Selatan. Kita menggunakan sampel dengan jenis probability sampling. Untuk pembahasannya saya hanya mengambil dari hasil uji regresi, di mana dari hasil yang didapat ini diketahui nilai konstanta sebesar 14,578 yang diartikan bahwa penempatan dan etos kerja tidak dipengaruhi oleh kinerja karyawan dan hanya bernilai sebesar 14,578 poin dan nilai penempatan atau X1-nya adalah 0,087 diartikan bahwa konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel etos kerja. Maka setiap perubahan 1 unit pada variabel penempatan akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kinerja karyawan sebesar 0,087 poin. Nilai etos kerja atau X2 itu adalah sebesar 0,565 diartikan apabila konstanta tetap dan tidak ada perubahan pada variabel penempatan X1, maka setiap perubahan 1 unit pada etos kerja akan mengakibatkan terjadinya perubahan pada kinerja karyawan sebesar 0,565 poin. Berdasarkan hasil pengujian pada tabel yang tertera di slide ini, maka nilai T hitung lebih kecil dari T tabel atau 0,447 lebih kecil dari 1,671.
Dengan demikian, maka H0 ditolak dan HA diterima, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara penempatan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan pada hasil pengujian, diperoleh nilai T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu 4,861 lebih besar dari 1,671. Maka memperkuat nilai P value, yaitu kurang dari signifikan 0,05. Dengan demikian bahwa H0 ditolak dan HA diterima, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara etos kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulannya adalah penempatan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan kesamaan regresi Y sama dengan 38,291 ditambah 0,05 X1. Uji hipotesisnya diperoleh T hitung kurang dari T tabel atau 0,447 kurang dari 1,671. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara penempatan terhadap kinerja karyawan. Etos kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi Y sama dengan 18,389 ditambah 0,556 X2. Uji hipotesisnya diperoleh T hitung lebih besar dari T tabel atau 4,861 lebih besar dari 1,671. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan antara etos kerja terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan yang terakhir, penempatan dan etos kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan persamaan regresi Y sama dengan 14,578 plus 0,0871 dan plus 0,565 X2. Nilai tersebut determinasinya sebesar 30%, sedangkan sisanya 70% dipengaruhi oleh faktor lain. Uji hipotesis nilai F hitung lebih besar dari F tabel atau 12,215 lebih besar dari 4. Dengan demikian, H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh signifikan secara simultan antara penempatan dan etos kerja terhadap kinerja karyawan di PT Airindo Sentra Medica. Waktunya sudah habis, Bu? Ya. Oke, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Sela. Saya berikan waktu untuk bertanya bagi Bapak Ibu, silahkan. Jika tidak ada, saya lanjutkan ke makalah berikutnya, yaitu atas nama Pak Ahmad Akbar. Tadi ada perwakilannya Ahmad Akbar. Jika tidak ada, saya lewatkan. Atas nama Ibu Indra Karisma ada? Mohon maaf, ada, Bu. Ya, ada, Bu. Baik. Sudah siap, Bu? Silakan di-share screen PPT-nya. Maksimal 7 menit ya, Bu ya. Baik, Bu. Baik. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Yolanda dan rekan-rekan semuanya. Saya ingin memaparkan diseminasi penelitian saya dengan rekan-rekan saya. Saya sebagai ketua penelitinya Indri Karisma SEMM dan rekan saya Ardi Bahtiar SEMM dan Ananda Hadistia SEMM. Judul penelitian kami yaitu Literasi dan Inklusi Keuangan dengan Studi Adaptasi Perilaku Pengelolaan Keuangan di Era Kenormalan Baru, Program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kota Malang. Ya. Oke, sebentar ya Bu. Enggak berpindah ini. Oke. Oke, untuk latar belakang penelitian kami dilihat dari karena menurunnya kepercayaan terhadap integritas laporan keuangan, khususnya untuk dana bantuan sosial bagi KPM atau Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan PKH, Dinas Sosial Kota Malang, sehingga dengan adanya literasi keuangan dan peranan inklusi keuangan dapat memberikan kontribusi terhadap perilaku pengelolaan keuangan yang relevan untuk KPM Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan di Dinas Sosial Kota Malang. Ya. Untuk teorinya, literasi keuangan menurut Amanita Novi Yusita 2017, literasi keuangan merupakan suatu keharusan bagi setiap seseorang agar terhindar dari masalah keuangan, karena seseorang seringkali dihadapkan pada trade-off, yaitu situasi di mana seseorang harus mengorbankan salah satu kepentingannya
demi kepentingan lainnya. Lalu inklusi keuangan. Dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif Bank Indonesia tahun 2014, keuangan inklusif didefinisikan sebagai hak setiap orang untuk memiliki akses dan layanan penuh dari lembaga keuangan secara tepat waktu, nyaman, informatif, dan terjangkau biayanya dengan penghormatan penuh kepada harkat dan martabatnya. Sedangkan perilaku pengelolaan keuangan menurut Wicaksono Divarda tahun 2015, perilaku keuangan merupakan suatu pendekatan yang menjelaskan bagaimana manusia melakukan investasi atau berhubungan dengan keuangan dipengaruhi oleh faktor psikologi. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang dilakukan yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, di mana data-data yang diperoleh akan dianalisis dan akan dideskripsikan secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah data yang diperoleh lewat penelitian, baik berupa wawancara, pengamatan, dan lain-lain, menggunakan informasi yang dapat dipercaya atau kejujuran, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Malang, Jalan Raya Ki Ageng Geribik, nomor 5, Kedung Kandang, Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang, Jawa Timur. Respondennya terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Kepala Dinas Sosial Kota Malang 1 orang, Koordinator Kota Program PKH Kota Malang 1 orang, pendamping Program PKH Kota Malang 3 orang, dan keluarga penerima manfaat PKH Kota Malangnya 100 orang dengan total 105 orang. Untuk analisis data yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan pengumpulan data, lalu reduksi data, lalu setelah itu datanya disajikan dan diambil penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk pembahasannya bisa dilihat di dalam diagram. Untuk pencatatan keuangan 75% KPM PKH Kota Malang sudah melakukan pencatatan dengan baik. Karena KPM PKH Kota Malang yang 75% ini sudah menyadari pentingnya mencatat pembukuan dengan baik agar mereka dapat menjalankan usahanya dengan baik. Sementara yang 25% tidak melakukan pencatatan keuangan dengan berbagai alasan, antara lain mereka kesulitan membuat laporan sebab belum mengerti dengan pencatatan pembukuan, menghitung jumlah bantuan yang masuk, menghitung laporan penjualan sembako. Untuk persentasenya, dari 75% itu data-datanya, dananya digunakan untuk apa saja, yaitu 11% untuk pendidikan anak, 11% untuk modal usaha, 8% untuk ibadah, 34%-nya untuk membayar hutang, untuk hewan ternaknya 8%, sewa untuk sawah kebun 8%, untuk kendaraan 15%, dan lain-lain 5%. Untuk kesimpulan dan saran, kesimpulannya berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa penerapan literasi dan inklusi keuangan sangat berperan penting guna mengimplementasikan studi adaptasi perilaku pengelolaan keuangan di era kenormalan baru, program Keluarga Harapan pada Dinas Sosial Kota Malang. Yang kedua, menggunakan produk dan jasa keuangan untuk perencanaan keuangan bagi KPM PKH Kota Malang yang menggunakan produk dan jasa keuangan khususnya di era kenormalan baru seperti saat ini. Kegiatan inklusi keuangan dan pembiayaan usaha sudah 100% bagi KPM PKH Kota Malang yang menggunakan produk dan jasa keuangan karena bantuan sosial PKH tersalurkan lewat bank. Sarannya, jajaran Ketua Dinas Sosial dan segenap tim PKH Kota Malang selaku pelaku keberlangsungan program di masa depan, mereka diharapkan memiliki inovasi dan motivasi yang beragam dalam menyampaikan studi adaptasi pengelolaan keuangan bagi KPM PKH Kota Malang. Hal ini bertujuan agar mereka tetap dapat meningkatkan perbaikan tata kelola keuangan baik dari bantuan sosial maupun pemasukan dari hasil usaha e-warung PKH di era kenormalan baru. Kiranya itu saja yang bisa saya paparkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Baik, terima kasih Bu Indra. Bagi Bapak Ibu Indri, Bu, maaf. Oh iya, mohon maaf. Indri Karisma, mohon maaf. Iya. Terima kasih Bu Indri atas presentasinya. Yeah. Bagi Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke peserta berikutnya.
selanjutnya atas Bapak Nurmono, ada perwakilan Bapak Nurmono. Atas perwakilan tim Bapak Nurmono ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Atas nama Ibu Ayumi ada? Ada? Atas nama Ibu Ayumi. Sudah siap, Bu? Insya Allah. Baik, silahkan dipresentasikan PPT-nya. Waktunya maksimal 7 menit ya, Bu ya. Silahkan. Oke, baik. Saya coba share screen ya, Bu. Baik. Oke, Ibu, mohon izin apa sudah terlihat layarnya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya mulai ya, Ibu. Mohon Ya, izin. Silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang telah tim kami lakukan, yaitu mengenai perataan laba. Judul yang kami gunakan yaitu pengaruh nilai perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Tim kami terdiri dari saya, Ayumi Rahma, sebagai ketua, dan anggotanya ada Pak Budi Trisantoso dan Bapak Tubagus Arya Abdurrahman. Berikutnya adalah latar belakang dari penelitian ini. Seperti yang diketahui bahwa output dari akuntansi adalah laporan keuangan. Salah satu informasi yang menjadi sorotan utama dalam laporan keuangan adalah informasi mengenai laba. Karena laba merupakan informasi yang seringkali digunakan untuk menilai kinerja suatu perusahaan. Laba yang terlihat stabil akan terlihat lebih menarik minat pihak eksternal karena dianggap memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan laba yang berfluktuatif. Sebenarnya laba yang stabil tidak akan menjadi masalah apabila dia terjadi secara natural. Akan tetapi terdapat intervensi dari manajemen agar membuat laba itu terlihat stabil. Nah, perataan laba ini merupakan tindakan yang sengaja dilakukan untuk mengurangi fluktuasi laba tersebut. Mengapa hal itu bisa terjadi? Yang pertama, karena adanya konflik kepentingan antara pihak internal, dalam hal ini adalah manajemen, dengan pihak eksternal perusahaan, yaitu para pemilik modal. Manajemen seringkali memiliki kepentingannya sendiri dan berusaha untuk memaksimalkan keuntungannya tersebut. Terutama mereka menggunakan kesenjangan informasi yang dimiliki atau berupa asimetri informasi. Hal inilah yang mendorong terjadinya perataan laba. Kenapa? Karena laba yang stabil akan membuat kinerja itu tampak lebih baik. Variabel yang saya gunakan dalam penelitian ini untuk variabel dependennya yaitu perataan laba. Di sini saya menggunakan rumus indeks Ekel, di mana nantinya akan dilakukan kategori antara perusahaan perata laba dan non perata laba. Untuk variabel independennya, saya menggunakan nilai perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan juga ukuran perusahaan. Untuk nilai perusahaan, naik turunnya saham dipengaruhi oleh respon investor terhadap laba. Perusahaan cenderung menjaga stabilitas labanya agar nilai perusahaan tetap tinggi. Hal ini dilakukan untuk menarik sumber daya ke dalam perusahaan. Jadi semakin tinggi nilai perusahaan, maka perusahaan cenderung untuk melakukan perataan laba. Lalu untuk profitabilitas, tingkat profitabilitas terkait erat dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Profitabilitas diduga berpengaruh karena secara langsung terkait dengan objek perataan laba, di mana biasanya perusahaan dengan laba yang rendah cenderung untuk melakukan perataan laba karena untuk mengkompensasikan nilai laba yang tidak terlalu tingginya tersebut agar nilai baik. Lalu untuk reputasi auditor di sini diwakili dengan KAP Big Four dan non Big Four. Karena auditor dengan reputasi dan prestasi yang baik, yaitu diwakili dengan KAP Big Four, dianggap dapat mendeteksi terjadinya tindakan manajemen laba seperti perataan laba. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya praktik perataan laba di suatu perusahaan dapat diminimalisir. Lalu untuk perusahaan yang besar, dia cenderung memiliki banyak pihak yang berkepentingan, sehingga laporan keuangan perusahaan akan menjadi pusat perhatian. Hal ini akan membuat manajemen bertindak lebih hati-hati dengan tidak bertindak oportunis dengan melakukan perataan laba, karena akan berpengaruh terhadap reputasi perusahaan.
Oleh karena itu, hipotesis yang ada dalam penelitian ini yang pertama H1, di mana nilai perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap perataan laba. Lalu H2, di mana nilai perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap perataan laba. Lalu H3, profitabilitas berpengaruh secara parsial terhadap perataan laba. H4, reputasi auditor berpengaruh secara parsial terhadap perataan laba. Dan H5, ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap perataan laba. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Teknik sampling yang digunakan yaitu non-probability sampling dengan menggunakan proportive sampling, yaitu dengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria yang ada, terpilih 11 perusahaan yang dapat dijadikan sampel dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Jadi terdapat 55 observasi. Selanjutnya adalah untuk hasil penelitiannya. Di sini saya menggunakan regresi logistik karena variabel dependennya yaitu perataan laba merupakan memiliki skala nominal yaitu kategori antara perusahaan perata laba dan non perata laba sehingga menggunakan regresi logistik. Langkah pertama adalah untuk menilai model fit. Yang pertama untuk Hosmer and Lemeshow goodness of fit test. Nilai Hosmer and Lemeshow sebesar 14,3080 dengan probability-nya sebesar 0,741, di mana lebih besar daripada 0,05. Dengan demikian, berarti model mampu memprediksi nilai observasinya atau dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Selanjutnya adalah untuk hasil McFadden R-square, ini merupakan semacam nilai R-square untuk regresi berganda. Di sini nilai McFadden R-square-nya adalah 0,1488 atau 0,149 atau sebesar 14,9%. Artinya variabel dependen yaitu perataan laba dapat dijelaskan oleh nilai perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan sebesar 14,9%. Sisanya sebesar 85,1 dipengaruhi oleh faktor lainnya. Selanjutnya adalah untuk percently correctly predicted, di mana hasilnya adalah 64%, artinya terdapat akurasi sebesar 64% dalam memprediksi peluang terjadinya perataan laba pada perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2021. Selanjutnya untuk pengujian hipotesis, untuk hasil uji simultannya, hasil prop LR statistiknya adalah 0,02, artinya dia di bawah nilai signifikansi yaitu 0,05, artinya H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh simultan antara nilai perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Selanjutnya untuk uji parsial, untuk X1 atau H2 di sini yaitu signifikansinya sebesar 0,02 atau di atas 0,05, artinya H2 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh secara signifikan dari nilai perusahaan terhadap perataan laba. Untuk X2 yaitu profitabilitas juga tidak signifikan dengan nilai 0,02 di atas 0,05 sehingga H3 ditolak, yaitu tidak terdapat pengaruh signifikan. Untuk X3 juga ditolak, yaitu probabilitasnya sebesar 0,8, lebih besar daripada 0,05, sehingga H4 juga ditolak. Untuk X4, dia berpengaruh karena probabilitasnya di bawah 0,05, yaitu 0,04. Artinya terdapat pengaruh secara signifikan antara ukuran perusahaan dengan perataan laba. Di sini pengaruhnya adalah negatif, artinya semakin besar perusahaan, maka kemungkinan terjadinya praktik perataan laba semakin kecil. Untuk kesimpulannya, H1 diterima, artinya terdapat pengaruh secara simultan antara nilai perusahaan, profitabilitas, reputasi auditor, dan ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Lalu H2 ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh signifikan antara nilai perusahaan dengan perataan laba. H3 juga ditolak karena profitabilitas tidak berpengaruh terhadap perataan laba. H4 juga ditolak, artinya secara parsial reputasi auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap perataan laba. Dan H5 diterima, yaitu adanya pengaruh signifikan dari ukuran perusahaan terhadap perataan laba. Demikian hasil penelitian yang dapat saya kemukakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, terima kasih Ibu Ayumi atas presentasinya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan. Ada?
Tidak ada? Baik, saya lanjutkan. Jika tidak ada, untuk presentasi selanjutnya atas nama Ibu Sri Retnaningsih, sudah siap Ibu? Ya, siap Bu. Ya, Terima baik. kasih. Silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman rekan dosen dan juga tentunya Ibu Yunanda sebagai ketua pada seminar hari ini ya di room 1. Kami dari tim peneliti yaitu saya sendiri dan juga Ibu Retno Wulansari akan memaparkan hasil penelitian kami dengan judul pengaruh rasio likuiditas dan profitabilitas terhadap harga saham pada PT Unilever Indonesia Tbk periode 2011 dan 2021. Oke. Berikutnya sebagai latar belakang bahwa kita tahu pasar modal adalah tempat diperjualbelikan dana-dana jangka panjang, yaitu dana yang keterkaitannya dalam investasi lebih dari 1 tahun. Dalam hal ini, pasar modal mempunyai peranan yang strategis dalam perekonomian Indonesia. Melalui pasar modal, pemerintah dapat mengalokasikan dana dari masyarakat ke sektor-sektor investasi yang produktif. Pasar modal dalam banyak hal sangat membantu dan menentukan kehidupan perekonomian suatu negara. Analisis fundamental diperlukan untuk menganalisis berbagai faktor yang berhubungan dengan saham yang akan dipilih oleh investor, melalui tentunya analisis perusahaan, analisis ekonomi makro, serta metode-metode analisis lainnya untuk mendukung analisis saham yang akan dipilih. Kinerja perusahaan yang baik akan memberikan tentunya dampak positif bagi perkembangan perusahaan itu sendiri. Halo, mohon maaf Bu Retnani, suaranya tidak ada Bu. Halo, Bu. Mohon maaf, suaranya Bu Retnani masih? Halo, Bu Retnani. Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Ya Ibu, apakah suara saya? Dengar, Bu. Silakan Ibu. Sudah. Dengar? Oke, ya baik, saya lanjutkan. Dalam penelitian kami ini, kami membuat pembatasan yaitu rasio likuiditas dengan proksinya current ratio, kemudian rasio solvabilitas dan proksinya debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas dengan proksinya return on asset. Objek penelitian adalah PT Unilever Indonesia Tbk dengan tahun pengamatan 2011 sampai dengan 2021. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh rasio likuiditas, solvabilitas, dan profitabilitas terhadap harga saham pada PT Unilever Indonesia Tbk 2011 dan 2021. Seperti yang kita lihat di sini, inilah PT Unilever. Mengapa kami memilih PT Unilever sebagai objek penelitian? Karena merupakan perusahaan multinasional yang berkantor pusat di London. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever merupakan produsen olahan makanan terbesar di dunia dan memiliki lebih dari 400 merek dagang. Oke, dan selanjutnya ketika kami mencoba melihat fenomena apa yang terjadi dengan harga saham di pasar modal ini, bahwa pergerakan harga saham di Unilever mencapai puncaknya di tahun 2017, yaitu dengan harga saham 11.180 per lembar saham, kemudian turun sampai dengan tahun 2021, namun di 2022 kita lihat juga kembali meningkat. Hal ini menjadi ketertarikan kami, mengapa harga saham di PT Unilever ini turun. Kami mencoba mengambil variabel independennya, yaitu
CR, current ratio, DER, dan ROA pada perusahaan PT Unilever Indonesia. Dan selama tahun pengamatan kita melihat bahwa pergerakannya juga mengalami fluktuatif, ya, naik turun, sehingga mungkin kita menduga bahwa ini yang menyebabkan atau yang mempengaruhi pergerakan dari harga saham. Selanjutnya, pada penelitian ini ada 4 rumusan masalah, yaitu kami ingin melihat pengaruh rasio likuiditas terhadap harga saham, kemudian pengaruh rasio solvabilitas atau di sini DER terhadap harga saham, kemudian rasio profitabilitas terhadap harga saham, dan secara simultan pengaruhnya terhadap harga saham. Berikutnya, kami juga melihat dari penelitian terdahulu, saya mengambil penelitian terdahulu saya juga, ingin membandingkan penelitian terdahulu dengan penelitian saya sekarang ini. Pada penelitian ini, yaitu metodologi penelitian, jenis teknik pengumpulan data, memang metode dokumentasi, kita mengambil laporan keuangan dari website dari perusahaan tersebut. Jenis data itu data sekunder, dan data sumber data laporan keuangan yang diunduh di website resmi. Objek penelitian adalah Unilever, jenis penelitian itu adalah deskriptif kuantitatif, yaitu mendeskripsikan, meneliti, dan menjelaskan sesuatu yang diteliti, dan menarik kesimpulan dari fenomena yang diamati dengan menggunakan angka-angka. Populasi yang kita gunakan adalah seluruh laporan keuangan PT Unilever Indonesia, sedangkan sampelnya adalah laporan keuangan yang dibatasi dengan laporan neraca dan laba rugi periode 2011 sampai 2021. Adapun grand theory, kita bagi grand theory, kemudian applied theory, middle range theory, dan juga applied theory. Kita tahu bahwa semuanya ini menyangkut manajemen keuangan, di mana Messi mengatakan bahwa manajemen keuangan merupakan kegiatan operasional dalam bisnis yang bertanggung jawab untuk mendapatkan dan memanfaatkan uang yang ada secara efektif sesuai dengan kebutuhan operasional yang efisien. Kemudian kita memakai signaling theory yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang baik merupakan sinyal atau tanda bahwa perusahaan yang telah beroperasi dengan baik. Signaling theory dikemukakan pertama kali oleh Rose tahun 1977. Teori sinyal menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan kepada pihak eksternal. Dorongan perusahaan untuk memberikan informasi adalah karena terdapat asimetri informasi antara perusahaan dan pihak luar, karena perusahaan mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek akan datang pada pihak luar. Selanjutnya kami menggunakan teori pasar modal yang efisien. Yang pertama kali dikemukakan oleh Fama 1970, yaitu pasar modal efisiensi didefinisikan sebagai pasar yang harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang relevan dan tersedia. Berikutnya untuk applied teori kita menggunakan beberapa rasio profitabilitas yang menurut Kashmir adalah kemampuan perusahaan untuk mendapatkan profit. Kemudian rasio solvabilitas di sini adalah rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya, terutama jangka panjang. Maaf, waktunya sudah habis. Oh, baru. Ya. Belum sampai di kesimpulannya ya, Bu ya. Ya, langsung kesimpulan aja, Bu. Mohon maaf. Oke, baik. Ya. Untuk kesimpulannya bahwa dari penelitian kami ini tidak terdapat pengaruh current ratio terhadap harga saham. Kemudian debt to equity ratio secara parsial juga tidak berpengaruh, tidak terdapat pengaruh signifikan. Begitu juga kecuali return on asset secara parsial terhadap harga saham, dan secara simultan semua variabel independen berpengaruh terhadap harga saham. Yang bisa kami sarankan dari investor bahwa investor dapat menggunakan rasio profitabilitas sebagai acuan dalam melakukan investasi. Bagi perusahaan bahwa lebih memperhatikan rasio profitabilitasnya karena menjadi daya tarik untuk investor, dan bagi penelitian selanjutnya bahwa dapat menggunakan objek lainnya atau menambahkan variabelnya atau bisa menambahkan objek penelitian lainnya. Demikian kami sampaikan hasil penelitian kami. Terima kasih dan kami serahkan kepada Ibu Yunanda. Baik, terima kasih Bu Dr. Retmaning. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silahkan.
Tidak ada? Silakan. Oh baik, kalau tidak ada saya lanjutkan ke presenter berikutnya. Terima kasih. Ya, baik Ibu, silakan di-close PowerPoint-nya. Atas nama Bambang Sutarto ada? Timnya mungkin perwakilan atas nama Bambang Sutarto. Perwakilan? Ada? Tidak ada, saya lanjutkan. Atas nama Bapak Syamsi, perwakilan? Atau Bapak Syamsi sendiri ada? Ada, Bu. Nah, silahkan. Baik, Pak. Sudah siap PowerPoint-nya ya, Pak ya? Baik, Bu, siap. Baik. Maksimal waktu 7 menit ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yonanda selaku moderator dan yang terhormat kepada semuanya rekan-rekan dosen. Izinkan saya Syamsi Mawardi selaku tim peneliti bersama rekan itu dengan Bu Endah Pinatariani akan mempresentasikan terkait hasil penelitian dengan judul model kepemimpinan di lembaga pendidikan tinggi dalam perspektif dosen. Untuk latar belakang, pemimpin merupakan figur organisasi yang melekat padanya kedudukan dan wewenang yang tinggi, sehingga ia memiliki kemampuan lebih besar dalam menjalankan organisasi. Pentingnya posisi pimpinan, maka ia menjadi mitra strategis bagi semua kepentingan, baik arus bawah maupun arus atas, sehingga sosok pemimpin perlu menempatkan diri pada kepentingan objektif. Rumusan kami yaitu adalah apa bentuk gaya kepemimpinan ketua program studi. Yang kedua, bagaimana kepemimpinan ketua program studi dalam perspektif kepribadian. Dan yang ketiga, bagaimana kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif manajerial. Dan yang keempat, bagaimana kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif sosial. Tujuan penelitian yang pertama yaitu mendeskripsikan tanggapan koresponden atas gaya kepemimpinan Kaprodi. Dan yang kedua, mendeskripsikan tanggapan koresponden atas kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif kepribadian. Yang ketiga, mendeskripsikan tanggapan koresponden atas kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif manajerial. Dan yang keempat, mendeskripsikan tanggapan koresponden atas kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif sosial. Teori kepemimpinan menurut Wahyo Sumijo mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah sifat-sifat perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola-pola interaksi, hubungan kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi pengaruh. Sedangkan menurut Rifai, kepemimpinan adalah suatu proses untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan budayanya, mempengaruhi interpretasi peristiwa-peristiwa pengikutnya, pengorganisasian untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerjasama dan kelompok, perolehan dukungan dari kerjasama dari orang-orang luar atau organisasi. Adapun metode penelitian yang dilakukan adalah dasar pemikirannya penelitian adalah induktif, di mana penelitian dilakukan atas realitas pada suatu objek. Nah, untuk merealisasikan pola berpikir induktif ini, maka menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif adalah suatu cara yang lebih efektif. Maksudnya, dengan melibatkan diri secara langsung dan mengkonfirmasi fenomena kepada sumber data adalah hal yang tepat di dalam memahami masalah. Adapun objek penelitian yang dilakukan yaitu adalah pada program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Populasi dan penelitian ini adalah seluruh dosen yang melakukan program studi manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Sedangkan sampel yang akan dijadikan sumber data atau informan adalah sampel dengan kriteria dosen tetap program studi manajemen S1, memiliki jabatan fungsional
minimal asisten ahli, teknik sampel menggunakan acak sederhana, instrumen penelitian adalah kuesioner yang disebarkan secara langsung melalui Google Form. Setelah penyebaran Google Form, terdapat 76 dosen menjadi responden dalam penelitian ini, yaitu lebih dari 10% dosen manajemen S1 yang memberikan pendapatnya terkait kepemimpinan Kaprodi manajemen S1. Hasil penelitian terkait pembahasan yang pertama yaitu mengenai gaya kepemimpinan Kaprodi, sebanyak 57% menyatakan Kaprodi mempunyai gaya kepemimpinan yang demokratis. Sedangkan yang terdapat 15% menyatakan delegatif, 14% otoriter, dan ada 14% lagi terkait dengan visioner. Nah, lebih dari 50% responden menyatakan bahwa Kaprodi manajemen bergaya demokratis ini yakni dalam setiap aktivitas Tridharma di lingkungan Prodi manajemen, Kaprodi selalu melibatkan dosen di dalamnya, baik di dalam pengambilan keputusan maupun terlibat sebagai pelaksana kegiatan. Dengan demikian, kemajuan Prodi dilakukan secara gotong royong dan terbangun sistem regenerasi kepemimpinan di masa yang akan datang. Untuk yang kedua, terkait kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif kepribadian, responden menjawab 71,4% menyatakan baik dan 28,6% menyatakan cukup atau kurang baik. Jadi diketahui bahwa kepribadian Kaprodi dinilai baik, artinya sosok Kaprodi adalah orang baik, orang yang tidak berperangai buruk, berkata kasar, dan tidak menyakiti fisik ataupun perasaan orang lain. Untuk yang ketiga, kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif manajerial, sebanyak 59% menyatakan layak, 28% kurang layak, dan ada 13% menyatakan responden tidak layak. Nah, menurut responden dikatakan layak karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, Kaprodi merupakan dosen lama dengan masa kerja lebih dari 10 tahun. Kaprodi berpendidikan doktor yang linear dengan program studi. Yang ketiga, Kaprodi memiliki jabung lektor. Dan yang keempat, Kaprodi memiliki hubungan dan kinerja baik dengan jajaran pimpinan universitas. Untuk hasil yang keempat, terkait dengan kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif sosial. Nah, terkait dengan pertanyaan apakah Kaprodi peduli dan memihak pada peningkatan SDM atau kepentingan kebutuhan dosen dan masalah dosen, 60% responden menjawab memihak, 28% menjawab cukup memihak, dan ada 12% menjawab tidak memihak. Penjelasan data ini diperoleh secara rinci dari hasil wawancara bahwa Kaprodi berupaya memastikan bahwa setiap dosen di Prodi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi Bisnis Unpam mendapatkan haknya sebagainya telah diatur dalam kebijakan dan standar prosedur universitas, terutama dalam hal pembagian tugas, bimbingan, sidang, pelatihan, pendampingan, kegiatan penelitian, dan pengabdian. Pembahasan bahwa dari hasil penelitian kami bahwa yang pertama gaya kepemimpinan Kaprodi yang tadi sudah diterangkan bahwa mendapatkan hasil demokratis. Yang dimaksud demokratisnya adalah bahwa Kaprodi terbuka dalam menerima kritikan. Yang kedua, Kaprodi memberikan kesempatan kepada dosen untuk menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, atau konsep secara langsung. Dan yang ketiga, Kaprodi melibatkan dosen, khususnya dosen pengembang prodi dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Untuk hasil yang kedua, bahwa kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif kepribadian, Kaprodi adalah sosok yang baik. Nah, baik yang dimaksud adalah Kaprodi memiliki kepribadian yang baik, yakni ramah dan sopan. Kaprodi baik dalam hal komunikasi, tutur kata santun, dan mengedepankan tata krama. Dan yang ketiga, Kaprodi baik dalam hal interaksi, tidak jaga jarak, dan suka membaur dengan dosen. Hasil yang ketiga yaitu kepemimpinan Kaprodi dalam perspektif manajerial. Pemimpin
yang dinilai memiliki kemampuan manajemen yang baik, terutama dalam hal Kaprodi memiliki kapasitas dan kompetensi yang baik dalam memimpin. Kaprodi adalah pribadi yang proporsional dalam bekerja, tidak semena-mena atau menyalahgunakan kedudukannya sebagai pimpinan di dalam memperkaya diri atau untuk kepentingan pribadi. Mohon maaf, Pak Samsi, waktunya sudah habis. Oke, siap, Bu. Ya. Kesimpulannya, secara deskriptif diketahui bahwa gaya kepemimpinan Kaprodi manajemen S1 adalah demokratis. Hal ini menggambarkan bahwa ada sistem keterbukaan yang mendorong angka partisipasi keterlibatan dosen, khususnya dosen pengembang prodi di dalam memajukan program studi. Terima kasih atas waktunya. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsi atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan, bagi ada yang ibu yang bertanya. Tidak ada? Jika tidak ada, saya lanjutkan ke presentasi berikutnya, yaitu atas nama Ibu Samcai. Sudah siap? Ibu Samcai sudah siap? Ada? Baik, Ibu Iranda, saya Bu Yeti mewakili Ibu Samcai. Oh, baik. Ya, izin untuk ya. Baik, Bu. Silakan, Bu. Sudah terlihat untuk PT dari kelompok kami? Sudah, Ibu. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Saya Ibu Yeti mewakili Ibu Samcai sebagai ketua akan membacakan hasil penelitian untuk kelompok saya. Ya. Judul penelitian kami yaitu pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT Seria Jusindo Nusantara Cabang Jakarta. Latar belakang penelitian kami yaitu dari daftar gaji karyawan PT Seria Jusindo Nusantara Cabang Jakarta, gitu kan? Yang paling tertinggi yaitu area manager. Yang paling kecil yaitu part time. Dan daftar untuk jumlah promosi dari tahun 2019 sampai tahun 2021 adalah 0,20%. Adapun untuk kepuasan kerja, di PT Seria Jusindo ini yaitu kepuasan bekerja yaitu 0,16%. Rumusan masalah yaitu apakah terdapat pengaruh kompensasi terhadap kepuasan kerja karyawan PT Seria Jusindo Nusantara? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh promosi jabatan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Jusindo Nusantara? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh kompensasi dan promosi jabatan terhadap kepuasan kerja karyawan PT Seria Jusindo Nusantara? Adapun untuk kerangka berpikir, X1 berpengaruh terhadap Y dan X2 berpengaruh terhadap Y. Landasan teori dan metode penelitian kami yaitu manajemen adalah ilmu dari sini mengatur proses pemerataan sumber daya manusia dan sumber dayanya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sumber daya manusia yaitu motor atau penggerak seluruh aktivitas perusahaan mendukung SDM haruslah berdasarkan dari jumlah dan kualitas SDM tersebut. Untuk manajemen sumber daya manusia, kompensasi, promosi jabatan, kepuasan kerja. Adapun dari jenis penelitian ini yaitu kuantitatif dengan populasi 50 orang dan sampelnya itu ada sampel jenuh. Untuk teknik pengumpulan data yaitu observasi, kuesioner, dan data sekunder. Untuk hasil penelitian yaitu uji instrumen
penelitiannya yaitu satu uji validitas, yang kedua uji reliabilitas. Hasil penelitian dari uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterokausitas, uji multikolinialitas, dan uji autokorelasi. Adapun dari hasil penelitiannya yaitu uji statistik, yang satu yaitu uji regresi untuk mengetahui pengaruh positif dan negatif, dan yang kedua yaitu uji determinasi untuk mengetahui seberapa persen pengaruhnya. Kesimpulan dari penelitian kami yaitu pengaruh kompensasi X1 terhadap kepuasan kerja karyawan Y pada PT Seria Industri Nusantara tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara spesial yang dapat dilihat dari hasil uji T. Yang kedua, pengaruh promosi jabatan S2 terhadap kepuasan kerja karyawan Y pada PT Seria Industri Nusantara berpengaruh signifikan secara parsial yang dapat dilihat dari hasil uji T. Yang ketiga yaitu pengaruh kompensasi X1 dan promosi jabatan X2 terdapat kepuasan kerja karyawan yaitu Y pada Seria Industri Nusantara berpengaruh signifikan secara simultan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yeti, perwakilan dari kelompok Pusamjai atas pemaparannya. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilahkan. Silakan. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, saya lanjutkan ke peserta berikutnya atas nama Bapak Indra Iman. Ada? Ya, ada Ibu. Ya, baik. Silakan Bapak dipersiapkan PPT-nya ya Bapak. Suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar, Bapak. Oke. Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya mohon izin saya tidak bisa membuka video karena ada masalah dalam hal kamera, tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menyampaikan hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Baik, hasil penelitian yang sudah kami lakukan dengan judul pengaruh kualitas aset, efisiensi biaya, dan cadangan kerugian, penurunan nilai terhadap kinerja perbankan. Studi empiris yang dilakukan pada penelitian ini yaitu adalah bank umum konvensional selama periode 2016 hingga 2020. Di dalam penelitian ini memiliki tim peneliti yaitu saya sendiri, Indra Iman Sumantri, sebagai ketua, kemudian Bapak Haidir Johar sebagai anggota pertama, dan juga Bapak Rifkan sebagai anggota kedua. Bisa kita mulai. Latar belakang yang menggambarkan dari hasil penelitian ini adalah bagaimana kita ingin melihat penilaian kinerja perbankan dari 3 aspek, yaitu adalah kualitas aset, efisiensi biaya, dan juga cadangan kerugian. Kemudian rumusan masalah yang bisa kami paparkan adalah kita ingin melihat bagaimana secara pengaruh kualitas aset ini terhadap kinerja perbankan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya terhadap kinerja perbankan. Kemudian yang ketiga adalah cadangan kerugian penurunan nilai terhadap kinerja perbankan. Masing-masing parameter ini lebih kepada pengukuran secara masing-masing atau bisa kita kategorikan dalam hal metode penelitiannya secara parsial. Kemudian secara bersama-samanya bagaimana ketiga aspek parameter tadi, baik itu secara kualitas aset, efisiensi biaya, dan cadangan kerugian, itu kita nilai secara bersama-sama pengaruhnya terhadap kinerja perbankan. Kemudian ini bisa Bapak Ibu lihat rangka pemikiran yang kami paparkan dari ketiga aspek tadi, dari masing-masing parameter, dan secara bersama-sama. Kalau yang titik lurus ini adalah secara parsial atau secara individu, secara masing-masing. Kemudian kalau yang titik-titik terputus ini
garis-garis terputus ini lebih kepada secara simultan atau secara bersama-sama, yaitu kerangka pemikiran yang kami sampaikan. Selanjutnya metode penelitian, ya ini jenis penelitiannya adalah penelitian kuantitatif berupa angka, karena memang yang dilihat adalah angka, dan taraf signifikansi ataupun standar error dalam penelitian ini sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan, ya tingkat kepercayaan itu sebesar 95%, ya karena standar errornya atau taraf signifikansinya itu sebesar 5%. Kalau kita banding atau kita ubah ke taraf standar errornya sebesar 0,05 dalam bentuk bilangan. Oke, operasional variabel tadi yang sudah saya katakan, yang sudah kami katakan ada 3 parameter secara bebas, ya variabel secara bebasnya, sedangkan variabel terikatnya itu ada 1. Dalam hal penilaian kinerja perbankan yang kami gunakan itu adalah parameter return on asset, di mana perhitungannya bisa Bapak Ibu lihat, yaitu dari nilai kualitas asetnya adalah kualitas aktiva tetap, kemudian efisiensi biayanya adalah lebih kepada beban operasional, pendapatan operasional atau bisa dikatakan BOPO. Kemudian cadangan kerugiannya, kerugian sebenarnya kita bisa lihat dari tingkat kerugian. Oke, ini dari parameter operasional variabel penelitian yang kami gunakan. Kemudian selanjutnya, metode penelitian yang lain dalam hal riset ini adalah bagaimana kita menilai metodologi penelitiannya dengan menggunakan metode regresi data panel, di mana regresi data panel ini dilakukan pengujian 3 model estimasi, yaitu pertama adalah common effect model, kemudian fixed effect model, dan juga random effect model. Nah, ketiga model estimasi ini kita pilih mana yang terbaik yang menampilkan hasil penelitian yang akan nanti diolah sebagai uji hipotesis. Nah, metode pengujian ataupun metode pemilihan model estimasi itu dibagi atas 3. Pertama adalah uji Chow atau bisa kita kenal dengan Chow test. Kemudian yang kedua adalah Hostman test, ya. Kemudian dan sedangkan Langrang multiplier test apabila hasil yang terpilih adalah random effect, maka kita harus membandingkan random effect dengan dengan common effect yang sudah dilakukan pada uji Chow. Nah, didapatkanlah random effect sebagai model estimasi terbaik. Nah, sedangkan tahap terakhir adalah bagaimana kita melihat hasil penelitian tersebut. Karena random effect yang terbaik, hasil penelitiannya bisa dilihat oleh Bapak Ibu di sini, bahwa hal pertama itu adalah bagaimana kita melihat nilai kualitas aset itu tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan. Nah, arahnya ini adalah lebih ke arah negatif, di mana nilainya adalah secara parsial, ya, atau secara individu. Ini adalah min 1,85, ya, sedangkan nilai T-tabelnya itu sebesar 1,9681. Walaupun nilainya min, karena dia lebih rendah daripada nilai T-tabelnya, maka penelitian ini bisa dikatakan tidak memiliki pengaruh signifikan. Kemudian yang kedua adalah efisiensi biaya, ini berpengaruh signifikan, tapi nilainya negatif, karena apa? Berarti efisiensi biaya ini tidak memiliki secara mutlak kinerja, tapi dia berpengaruh terhadap kinerja perbankan selama periode pengamatan, ya, tadi dari 2016 hingga 2020. Kemudian yang ketiga adalah cadangan kerugian penurunan ini tidak berpengaruh signifikan, walaupun nilainya positif, karena tadi nilai T hitungnya, ya, itu lebih rendah daripada T-tabel. Sedangkan secara bersama-sama atau secara simultan yang kita lihat adalah tabel ANOVA, ya, atau nilai F-nya itu sendiri, itu lebih besar daripada F-tabel yang dipaparkan dalam penelitian ini. Mungkin seperti itu, moderator, Ibu Yohanes, untuk hasil penelitian kami. Terima kasih sebelumnya. Silakan saya untuk waktu dan tempatnya saya kembali kepada Ibu Yohanes. Sebelumnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Indra Iman atas pemaparannya. Selanjutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, saya lanjutkan peserta berikutnya atas nama Pak Ahmad Akbar atau perwakilannya. Apakah ada Pak Ahmad Akbar? Tidak ada. Pak Ahmad Akbar tidak ada. Atau Pak Nurmono? Pak Nurmono? Silakan. Tidak ada.
Mohon maaf, di saya pesertanya ada 14 orang, sudah presentasi semuanya kecuali atas nama Pak Ahmad Akbar dan Pak Nurmono. Bagi Bapak Ibu yang belum saya panggil, mohon maaf, ada di room 1 ini bagi Bapak Ibu yang belum saya panggil, apakah ada belum mempresentasikannya? Mohon konfirmasi ke saya. Mohon maaf, Bu Rahmi. Mohon maaf, Ibu Rahmi, suaranya kurang jelas. Halo, Bu, mohon maaf, suaranya kurang jelas. Bu, sangat berisik. Bisa dikondisikan, Bu, di tempat yang lebih aman. Loh, suaranya kurang jelas, Ibu. Kurang jelas, Ibu, suaranya. Ya. Oh, oke, baik. Sudah di-mute, sorry. Atas nama, mohon maaf ya, di sini ada Bapak Oki. Perwakilan atas nama siapa, Bapak? Bu Rahmi, mohon maaf di-unmute terlebih dahulu, saya unmute ya. Mohon maaf, Bu Rahmi, saya unmute karena suaranya sangat berisik. Untuk Bu Rahmi sepertinya pindah room, Bu. Nanti mohon dikonfirmasikan untuk perwakilannya. Halo, pindah room, Bu. Halo? Iya, sesuai dengan roomnya, Bu. Mohon maaf. Untuk Bu Ratna. Halo, Bu. Mohon maaf, Bu, suaranya kurang memungkinkan. Ya, atau nanti bisa chat dulu ke saya ya, Bu. Oke, di sini ada atas nama Bapak Oki. Perwakilan atas nama siapa, Bapak? Mohon maaf, Pak Oki. Ya, Pak, mohon maaf. 7. Mohon maaf, Pak, suaranya belum dinyalakan, speakernya. Speakernya Bapak, mohon maaf, dibuka dulu. Silakan, Pak Oki. Karena di sini sudah semuanya, tidak ada lagi. Atau masih ada? Berdasarkan data saya, untuk room 1 sudah semua, kecuali atas nama Pak Ahmad Akbar dan Bapak Nurmono. Jika tidak ada, saya lewatkan dan akan saya tutup. Karena sudah jam 12 siang. Bagaimana Pak Oki? Mohon maaf Bapak, speakernya tidak dinyalakan. Terkendala sinyal mungkin, Bu. Oh gitu. Bapak Ibu, apakah kita mau nunggu? Mohon maaf ya Pak. Bu. Di close. Di close aja, Bu. Oke, baik. Ya, karena sudah semuanya. Mohon maaf ya Pak Oki, karena tidak ada informasi lebih lanjut. Saya tutup untuk room 1 karena di data saya, mohon maaf saya ulang kembali ya. Di room 1 itu ada atas nama Pak Ading, Pak Sutiman, Bu Lili Sularmi, Pak Ahmad Akbar tapi tidak hadir, Ibu Indri, Bapak Nurmono tapi tidak hadir, Bu Sela, Bu Ayumi, Bu Sancai, Bu Ratnaning, Pak Bambang tidak ada. Pak Bambang ada? Tidak ada? Perwakilan atas nama Pak Bambang? Tidak ada ya? Lalu Pak Syamsi sudah, Pak Indra Iman sudah, dan Pak Dudi sudah. Jika tidak ada peserta lainnya, akan saya tutup karena sudah jam 12 siang. Tidak ada ya, sudah semuanya ya? Ya, Bu. Baik. Ya, Bu. Sudah, Bu. Aman, Bu. Mohon dinyalakan kameranya terlebih dahulu. Saya buat dokumentasi seluruh peserta di room 1. Ya. Mohon dibuka dulu kameranya. Sebentar. Silakan, belum nampak semuanya. Ya, oke, baik. Maaf ya Ibu, saya lagi di jalan. Iya, tidak apa-apa Ibu.
Pak Heri, mohon maaf, kameranya bisa dinyalakan, Pak? Tidak bisa ya? Mungkin di luar ya. Oke, saya dokumentasikan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya simpan dulu dokumentasinya supaya tidak hilang. Baik, untuk acara presentasi di room 1 sudah selesai. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, mohon jangan lupa absen di event.unpam.ac.id. Lalu jika sudah, Bapak Ibu silakan mengisi kuesioner lalu cetak sertifikat. Begitu ya Bapak Ibu. Untuk link videonya nanti akan diinfo lebih lanjut oleh tim panitia. Gitu ya Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Untuk absen ini cukup sekali yang tadi itu ya? Cukup sekali saja Bapak. Cukup sekali, nanti isi kuesioner lalu cetak sertifikat. Begitu Pak Syamsi. Nah, nanti, untuk yang di-upload di Senantias itu apa ya Bu ya? Itu link videonya. Link video yang tadi link Bapak video. proses. Ya, nanti ditunggu dari tim panitia ya Bapak, karena kita akan proses terlebih dahulu. Ya. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Saya tutup. Mohon maaf atas ketidaknyamanan jika ada salah-salah kata dari kami, tim panitia, baik saya moderator, saya mohon maaf sebanyak-banyaknya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Sama-sama. Silakan. Boleh live Bapak Ibu. Silakan. Sama-sama Ibu.